Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Baru selaku Kepala Sekolah SDN Kandangan 1, dan tidak lupa Bapak-bapak, Ibu guru, staf SDN Kandangan 1 yang saya hormati pula, dan juga seluruh siswa siswi SDN Kandangan 1 yang saya banggakan dan yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah agak redup ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa mengikuti upacara pada hari Senin ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu apapun, dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Maka marilah nikmat yang diberikan Allah itu senantiasa kita syukuri dengan mengucap biqauli hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena hanya atas izin Allah saja kita bisa berkumpul dengan acara ini. Tanpa adanya izin Allah, mungkin kita sedang sakit ataupun sedang kerepotan kesibukan yang lainnya. Sudah sepantasnya sebagai hamba yang beriman, kita itu untuk selalu bersyukur, berterima kasih pada Allah dengan cara ya tadi mengucapkan alhamdulillah. Tapi tidak hanya cukup dengan mengucapkan hamdalah saja, kita juga harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan selanjutnya sholawat beriring salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita yang kita jadikan panutan, kita jadikan contoh, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kira-kira hari apa akan kita peringatan Isra Mi'raj beliaunya. Semoga kita semuanya kelak mendapat syafaat dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya terima kasih yang diberikan waktu kepada saya untuk menjadi pembina. Saya sampaikan luar biasa sekali kepada petugas upacara hari ini. Semoga bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi. Dan saya sampaikan pada seluruh peserta upacara, saya berharap ketika upacara sudah dimulai sampai akhir nanti, tidak ada yang izin ke belakang atau pipis. Kalaupun kalian mau pipis sebelum upacara, harusnya sudah pipis duluan. Karena upacara itu adalah kegiatan yang sakral, setiap Senin kita lakukan. Gak ada kok izin ke belakang pipis. Diempet, kalau gak kuat ngempet besok pakai pampers. Ya, saya baru nemuin kali ini upacara kok izin ke belakang pipis, dan banyak dilakukan oleh kelas 6. Tolong kelas 6 jangan menjadi contoh yang jelek, khususnya yang putri, yang cewek. Saya berharap besok kalau sudah upacara dimulai, silahkan pipis dulu kalau sudah kebelet pipis, dan sampai selesai nanti saya harap tidak ada yang izin ke belakang, kecuali yang sakit pun itu gak ada kok yang terus ke belakang tuh. Biasanya udah keluar keringat dingin baru temannya tahu sakit loh, diantar sama temennya. Bahkan sering sekali saya mendapati upacara ketika SMP ataupun SMA itu pingsan udah biasa, karena saking sakralnya kegiatan upacara setiap hari Senin ini. Itu untuk evaluasi upacara hari ini. Dan selanjutnya yang pertama saya sampaikan adalah ketika sholat duha. Yang pertama, saya masih mendapati banyak yang wudhu di sekolahan. Saya berharap nanti besok Selasa, Kamis, Rabu, Kamis ketika upacara, ketika sholat duha, tidak ada lagi yang wudhu di sekolahan. Saya berharap wudhunya di rumah, kecuali yang bal-balan itu sepak bola itu boleh cuci kaki.
Kalau tidak batal, jangan wudhu. Batal itu apa toh? Yang ngentut, pipis, dan BAB ataupun bersentuhan kulit dengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan umurnya nek cik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, insyaallah nek demek-demekan apa jawil ketika apa kulit itu belum batal karena belum balik cik cilik ya. Nek wis kelas 6, kelas 5 itu udah usia balik itu insyaallah batal wudunya. Dan saya yakin nggak ada ya, yang apa demek-demekan, kecuali kemarin ada waktu saya main voli ataupun itu kelas berapa, kelas 6 itu masih kejar-kejaran sama anak cewek ya, yang cowok itu tolong itu tidak terjadi. Jadi nek uber-uberan yo padha lanange, aja cah lanang nguberi cah wedok nguberi cah lanang ya. Engko nek ning omah ae gak apa-apa, di sekolahan jaga adabnya dan jaga sopan santunnya. Ataupun cah lanang nek nguberi cah wedok, jaran cah wedok pakai rok ya, pakai jilbab. Karena nggak pantas anak laki-laki itu menggoda anak perempuan. Kecuali kalian jadi cewek, podo cewek. Karena jelas kalah yang perempuan itu ketika kalian jahili, kalian usili. Dan selanjutnya yang kedua, saya berharap ketika saya datang pagi itu masih banyak mendapati dari kalian yang sudah jajan. Pagi-pagi teko-teko isu-isu wes jajan. Berarti niatnya sekolah itu untuk jajan. Nek sing ditumbas itu nasi itu maklum karena dari rumah belum sarapan. Tapi yang dituku sempolan, sing papeda, sing cimol, itu makanan apa? Tolong dijaga kesehatan kalian. Pagi-pagi kau sudah beli es, ya, beli mainan. Saya berharap besok-besok lagi tidak ada yang jajan. Ya. Jajan itu ketika istri rahat. Ya. Jangan pas lagi teko isu-isu dari rumah, harus dirinya di rumah itu sudah sarapan, sudah makan, sampai sini sudah jajan, cimol, sing sempolan, sing apa itu, papeda, dan makanan-makanan yang tidak sehat itu jangan kalian beli. Karena kasihan tubuh kita kalau dimasuki makanan-makanan yang tidak sehat. Tuh. Dan selanjutnya ya, kalau beli jajan makanan ya tolong makanan yang sehat, tidak minuman-minuman yang berwarna-warni yang tidak baik untuk kesehatan kita. Itu sudah saya alami. Saya pernah kecil seperti kalian. Dan jajan saya itu juga jajan sing senengane pedes-pedesan. Sing apa marimas itu tidak hanya dikasih air tapi tak minum langsung itu setiap hari. Dan apa akibatnya? Terjadi pada saya sakit ketika saya makan sedikit pedes saja saya mencret diare. Tadi saya dengar di kelas 2B ada ibunya sendiri, "Duk, ojo jajan pedes-pedes." Itu terjadi pada saya. Saya tidak ingin kalian mengalami yang saya alami. Saya itu punya penyakit namanya wasir, ambeien, silitnya melendung gede. Ya. Karena apa? Banyak makan pedes, kurang minum air putih. Tolong kalau minum air putih biar sehat. Seandainya saya itu tidak bisa bekam, mungkin saya sudah operasi, namanya operasi ambeien. Karena setiap sebulan sekali, bahkan sebulan 2 kali, ambeien saya itu saya bekami sendiri. Alhamdulillah bisa berkurang. Dan saya yakin kalian nanti akan mengalami kalau sering banyak makan makanan yang pedas, yang tidak sehat buat kesehatan. Tolong, lihat saya kan kurus toh orangnya, kurus, keriting, ireng, kurang minum air putih. Ya, coba seperti Pak Yogi itu orangnya seger gitu, gemuk, ya banyak minum air putih, saya yakin. Dan BAB-nya pasti lancar. Saya itu bisa seminggu sekali BAB. Bisa 2 hari sekali BAB. Kenapa? Tidak sehat. Makanannya tidak sehat. Harusnya BAB nyising nih bendino tiap pagi. Ya. Kalau kalian tidak mengalami BAB setiap hari, berarti kalian tidak sehat. Perhatikan itu. Tolong, penting sekali karena secantik apapun, sekaya apapun kalian, kalau tidak sehat tidak ada artinya.
Nanti usia ke 40 ke atas sudah kena stroke, kena serangan jantung, gagal ginjal, cuci darah. Sudah banyak tetangga saya muda-muda, ya usianya baru 40-an tahun sudah meninggal, sudah cuci darah. Dan karena apa? Tidak menjaga kesehatan. Berarti itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, setelah kalian jajan, masih banyak saya mendapati yang buang sampahnya sembarangan. Mangane neng kono, buahe yo neng kono. Baru pagi tadi ada ibu guru ambil sampah di bawah pohon ini. Kilo gila nih ini kilo. Berarti anak itu tidak tanggung jawab. Podo karo ngising gak cawi. Ya. Mangan sampai gak dibuang ke tempat sampah, itu seperti itu. Tolong, dolim itu namanya. Kasihan. Ya, sampahnya dibuang di tempatnya. Kalian tiap kelas ada sampah-sampah. Tolong kesadarannya masing-masing semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Gak ada yang membuang sampah sembarangan. Ya, biar kelihatan sekolah kita itu indah, rapi, dan sejuk dipandang oleh mata. Dan selanjutnya, yang kelima, ya, saya sering memanggil kalian di kelas ataupun ketika sholat duha ataupun ketika sholat duhur untuk maju azan, untuk maju menghafal sesuatu di depan kelas. Dan masih banyak dari kalian itu ketika disuruh maju, ya, karena ternyata tidak berani. Ketika bapak ibu guru kalian menyuruh maju, bisa atau tidak bisa, tolong majulah. Wong nek gak iso lho, gak mungkin dihukum, gak mungkin kalian dipukuli, gak mungkin kalian diejek. Bocah kok goblok men. Ya, gak kan? Pasti tak akan diajari. Maju adzan tak ajari. Dan alhamdulillah yang sudah berani maju saya acongkan jempol 4 sama kaki. Ya. Jadi kemarin juga ada kelas 6 itu disuruh maju menghafalkan 10 malaikat itu. Dredeg ning kelas koncone dhewe ning ngarepe 10 malaikat Allah. Karena apa? Mentalnya mental cemen. Ya, wanine ning guri ora wani ning ngarepan. Kan nenek lagune, wanine ning guri ora wani kuwi koncone. Nah, itu lagunya. Insyaallah kalian sudah hafal. Ya. Tolong kalau kalian disuruh maju, jangan malu, jangan takut, karena sekolah ini adalah tempat untuk belajar, tempat untuk mendidik mental kalian lebih berani. Ya, nek gak wani, lalu kalian tidak akan berani selamanya. Dan selanjutnya, halo. Dan yang terakhir, tadi sebelum saya naik ke atas panggung, dapat pesan dari ibu guru kelas 6, khususnya Bu Lili kelas 6B. Ya Bu, tolong tidak akan terulangi lagi. Temennya ada yang main bal-balan, main poli, grudak kok candeso. Gila nih. Ya. Grudak runo, gruduk rono, ngacak-ngacak kelas sana, ngacak-ngacak perpustakaan. Tolong Mas, ya. Kelas 6 dijaga sikapnya. Harus bisa lebih baik lagi dan memberi contoh pada adiknya yang baik. Jangan grudak-gruduk yang enggak jelas seperti itu. Ya. Tidak akan saya panjang lebarkan untuk yang kelas 6B dan yang lain kelasnya jangan diikuti karena kelas perpustakaan aula sana buat sholat ketika siang sholat duhur. Kalau kondisinya kotor itu ya sholatnya gimana? Karena saya sering lihat kalian tidak pakai alas kaki, tidak pakai sepatu, naik turun asal-asalan. Ketika naik ke sana harap pakai sepatu ataupun sendal alas kaki. Terima kasih, terlalu banyak yang saya sampaikan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.